Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ati Sumiati SPD MM selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Ibu Erika Takidah PhD selaku dosen penguji seminar praktik kerja lapangan, dan Ibu Susi Indriani MSK PhD selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil dari praktik kerja lapangan di PT Tita Sinergi Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan dari mulai 6 Januari 2026 hingga 6 Juni 2026. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku praktikan pada kegiatan praktik kerja lapangan. Nama saya Eka Trivaletawati dengan NIM 17156230068 dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Susi Indriani MSK PhD, dan instansi tempat PKL yaitu PT Tita Sinergi Indonesia yang beralamat di Promenade 20 Building, Unit U dan V, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, dengan posisi atau divisi penempatan yaitu Asisten Akuntansi dan Keuangan pada Divisi Keuangan. Dengan nama mentor pembimbing lapangan yaitu Ibu Christine Natalia, dengan jabatan mentor yaitu Kepala Divisi Keuangan. Pada seminar kali ini, beberapa hal yang akan dipaparkan yaitu terkait dengan pendahuluan, uh, selanjutnya yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan, berikutnya adalah studi kasus atau analisis pekerjaan, dan selanjutnya yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab 1 pendahuluan, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari praktik kerja lapangan. Jadi praktik kerja lapangan ini adalah kegiatan praktik kerja di dunia industri yang dilakukan sejalan dengan kurikulum pendidikan formal dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya dan karakter profesional pada diri mahasiswa serta meningkatkan kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan keahlian di dunia kerja. Ada beberapa hal di sini yang melatar belakangi uh, adanya praktik kerja lapangan di tingkat perguruan tinggi. Yang pertama yaitu tuntutan kepada tenaga kerja agar memiliki kombinasi keterampilan teknis dan non-teknis makin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Yang kedua, tidak kalah pentingnya keterampilan non-teknis. Dan yang ketiga yaitu adanya gap kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan dunia industri. Selanjutnya yaitu tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman faktual dengan penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman terkait prosedur kerja dan peraturan teknis di dunia kerja. Dan yang keempat yaitu mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, ada manfaat praktik kerja lapangan, yaitu untuk membantu dalam mengimplementasikan konsep teori dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan. Kemudian, mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari pada bidang studi. Yang ketiga, membantu dalam menciptakan dan mengembangkan etos kerja yang baik. Yang keempat, untuk mempertajam analisis kebutuhan pekerjaan bagi praktikan. Yang keempat, memberikan gambaran nyata mengenai dunia kerja di bidang terkait. Yang keenam, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktikan, khususnya pengetahuan terkait dunia kerja secara nyata. Dan yang terakhir yaitu untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab, berkarakter positif, berintegrasi, dan inovatif. Pembahasan selanjutnya yaitu praktik kerja lapangan atau praktik kerja lapangan atau magang dilaksanakan selama 5 bulan atau 1 semester dan memiliki bobot 6 SKS. Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di suatu perusahaan swasta yang dikenal dengan nama PT Tita Sinergi Indonesia atau yang kerap kali juga disebut Tita Group. Praktik kerja lapangan dilaksanakan secara luring di kantor PT Tita Sinergi Indonesia yang berlokasi di Gedung Promenade 20, Unit U dan V, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dengan tahapan pelaksanaan praktik kerja lapangan,
yaitu yang pertama melalui observasi. Tahap di mana eh, penulis saya mengamati dan mempelajari prosedur kerja yang berlaku di perusahaan. Bagian ini juga mencakup arahan dan bimbingan yang diberikan oleh mentor di tempat PKL atau magang. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu praktik langsung. Saya berpartisipasi atau terlibat langsung dalam aktivitas pelaksanaan tugas di bawah bimbingan dan pengawasan mentor. Yang ketiga yaitu diskusi dan konsultasi, di mana saya eh, bertugas dalam kegiatan yang mencakup diskusi dengan mentor di tempat PKL atau magang dan dosen pembimbing universitas atas hambatan yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, yang mana proses mencatat setiap kegiatan dan hasil pekerjaan sebagai bahan penyusunan laporan PKL atau magang. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bab 2 pelaksanaan PKL. Yang pertama terkait dengan profil umum instansi tempat PKL. Jadi PT Tita Sinergi Indonesia yang kerap dikenal dengan nama Titah Group merupakan perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Anwar Matawape dan berlokasi di Jakarta, Indonesia. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan peralatan laboratorium dan perlengkapan medis. Seiring berjalannya waktu, PT Tita Sinergi Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan bertransformasi menjadi uh, sebuah grup usaha yang mengawasi dan menaungi anak perusahaan di berbagai bidang bisnis. Hingga saat ini, PT Cita Sinergi Indonesia menaungi beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri. Yang pertama ini ada PT Titah Mega Buana, yaitu anak perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan fokus produksi pada produk kosmetik, parfum, dan perawatan kulit. Yang kedua yaitu PT Titah Mineral Indonesia, yaitu anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dengan lokasi pusat kegiatan pertambangan berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga yaitu PT Titah Citra Kreasi, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perfilman. Selanjutnya, berikut ini adalah struktur organisasi daripada PT Tita Sinergi Indonesia, di mana manajemen atasnya yaitu dimulai dari Chief Executive Officer, kemudian eh, yang mengawasi Operational Director dan Head of Finance. Kemudian eh, tiga dari jabatan ini mengawasi eh, anak perusahaan yaitu PT Titah Mega Buana, PT Titah Mineral Indonesia, dan PT Titah Citra Kreasi. Selanjutnya yaitu lingkup pekerjaan. Ada 7 lingkup pekerjaan eh, dari kegiatan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu tugas dan fungsi pencatatan transaksi. Sebagai asisten akuntansi dan keuangan praktikan, saya memiliki aktivitas rutin bekerja antara lain melakukan pencatatan transaksi keuangan harian yang meliputi pencatatan pembayaran beban, pembelian barang atau jasa, pencatatan piutang, pendapatan bunga, serta transaksi pengadaan barang baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, tugas dan fungsi proses pengadaan barang dan jasa atau yang sering juga disebut dengan procurement cycle. Sebagai asisten akuntansi dan keuangan, saya membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa mulai dari pengajuan internal, pembuatan dan pencatatan purchase order, pencatatan invoice dari pemasok hingga pencatatan pembayaran sebagai bagian dari proses accounts payable perusahaan. Yang ketiga yaitu tugas dan fungsi pelaporan dan pengecekan jurnal dan laporan keuangan. Sebagai asisten akuntansi dan keuangan, rincian pekerjaan dari ruang lingkup pekerjaan ini adalah memastikan setiap transaksi dicatat secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan laporan keuangan yang disusun bersifat andal. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi rekonsiliasi bank. Selain pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan, salah satu tugas penting
dan rutin dilakukan ialah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi, baik transaksi karena aktivitas bisnis maupun beban di luar aktivitas bisnis, telah tercatat dengan tepat, serta memastikan pembayaran biaya seperti biaya administrasi rekening, administrasi transaksi, administrasi pajak bank, serta penerimaan bunga bank dapat tercatat ke dalam pencatatan akuntansi perusahaan. Yang kelima, yaitu tugas dan fungsi pengelolaan persediaan. Sebagai asisten akuntansi dan keuangan, saya ikut mengasistensi atau berkontribusi dalam pengelolaan persediaan perusahaan yang meliputi pembuatan daftar inventaris dan berpartisipasi dalam kegiatan stok opnam untuk memastikan kesesuaian antara catatan akuntansi dengan kondisi fisik persediaan. Tugas dan fungsi selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Sebagai asisten akuntansi dan keuangan, saya memiliki job deskripsi membantu dalam pelaporan pajak. Khususnya pada anak perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, saya melakukan pelaporan pajak yaitu pajak pertambahan nilai SPT masa setiap bulan serta pelaporan pajak tahunan SPT PPH. Tugas dan fungsi selanjutnya yaitu migrasi proses bisnis ke software akuntansi. Selain lingkup pekerjaan umum, saya turut berpartisipasi dalam proyek migrasi ke software akuntansi yang lebih terintegrasi. Tugas permulaan pada proyek migrasi data keuangan ke software akuntansi ini mencakup proses mengidentifikasi kebutuhan dalam peningkatan pencatatan transaksi harian, melakukan brainstorming untuk merumuskan solusi yang inovatif terkait kebutuhan dalam peningkatan pencatatan akuntansi sebelum migrasi ke software akuntansi. Selanjutnya, saya bersama tim melakukan riset mendalam untuk membandingkan beberapa software akuntansi dengan perbandingannya dilihat dari segi biaya dan penawaran fitur, biaya pelatihan, kemudahan integrasi, skalabilitas, serta dari segi ada atau tidaknya pelayanan pelanggan setelah implementasi. Kemudian ada 3 software akuntansi yang dipertimbangkan uh, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, di antaranya adalah software Zahir, Odoo, dan Akurat. Selanjutnya, ini adalah beberapa dokumentasi dari lingkup pekerjaan yang dilaksanakan selama praktik kerja lapangan. Berikutnya yaitu jadwal pelaksanaan magang. Berikutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Di sini ada kolom dengan keterangan yaitu jenis pekerjaan dan waktu pelaksanaan. Setelah berdiskusi dengan mentor bahwasannya saya sebagai pemagang dengan posisi asisten akuntansi dan keuangan memiliki beberapa tugas dan fungsi dengan rencana maupun target penyelesaian tugas yang telah ditentukan. Berikut ini adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama ini adalah proses migrasi, di mana prosesnya ini pada bulan Januari ini mencapai tahap penyelesaian implementasi ke Akurat. Kemudian terdapat tahap pelatihan pasca migrasi juga. Selanjutnya, jenis pekerjaan ini yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan dari 6 Januari sampai 6 Februari 2026 adalah pekerjaan rutin seperti pencatatan transaksi, proses pengadaan barang atau jasa, pengelolaan persediaan, verifikasi jurnal dan laporan keuangan, rekonsiliasi bank, serta pelaporan SPT masa bulan Januari 2026. Untuk jenis pekerjaan yang kedua, ini jangka waktunya yaitu selama 1 bulan dari 7 Februari sampai 6 Maret 2026 dengan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan rutin, pencatatan transaksi, proses pengadaan barang atau jasa, pengelolaan persediaan, verifikasi jurnal dan laporan keuangan, rekonsiliasi bank, serta pelaporan SPT masa bulan Februari 2026. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pekerjaan rutin seperti sebelumnya, dengan waktu pelaksanaannya ini dalam jangka waktu 1 bulan dari 7 Maret sampai 6 April 2026. Selanjutnya, yang keempat, masih dengan pekerjaan rutin dengan jangka waktunya yaitu 7 April sampai 6 Mei 2026. Dan yang kelima ini masih dengan pekerjaan rutin yaitu pencatatan transaksi, proses pengadaan barang atau jasa, pengelolaan persediaan, verifikasi jurnal dan laporan keuangan, rekonsiliasi bank, pelaporan SPT masa bulan Mei 2026, dan tambahan yaitu pelaporan SPT tahunan PPH perusahaan. Kemudian pada masa akhir magang yaitu
pelaksanaan seminar magang dan penilaian magang dengan jangka waktunya yaitu dari 7 Mei sampai 5 Juni 2026. Selanjutnya yaitu memasuki bab ketiga, analisis pekerjaan. Pada bagian analisis pekerjaan ini akan membahas mengenai hambatan dan solusi dari pekerjaan yang telah dilaksanakan selama praktik kerja lapangan. Berdasarkan observasi selama pelaksanaan PKL atau magang, saya menemui beberapa hambatan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Eh, Hambatan dan solusi ini adalah perumusan dari ketika dilaksanakannya praktik kerja lapangan. Untuk hambatan yang pertama yaitu alur proses bisnis yang masih dapat ditingkatkan. Berdasarkan pengamatan, masih ada aktivitas operasional yang dilakukan secara lintas fungsi. Batas waktu pelaksanaan tugas dalam beberapa aktivitas masih harus diberikan penegasan dan konfirmasi ulang. Kondisi-kondisi tersebut dapat menghambat alur proses bisnis perusahaan. Namun, hal tersebut masih bisa diatasi, yaitu dengan melakukan konfirmasi ulang secara berkala. Selanjutnya, hambatan yang kedua yaitu pemanfaatan sistem komputerisasi yang belum optimal. Dari penggunaan sistem yang terkomputerisasi di lingkungan perusahaan masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari proses seperti pencatatan transaksi, penyesuaian persediaan, serta dokumentasi pendukung transaksi yang belum dilengkapi dan seringkali mengalami keterlambatan penginputan. Hal tersebut masuk ke dalam hmm, tahap pengawasan pasca implementasi software karena pada salah satu anak perusahaannya yaitu yang bergerak di bidang manufaktur masih berada di tahap awal atau tahun pertama menggunakan software akuntansi sehingga mungkin masih perlu penyesuaian yang lebih lanjut lagi. Untuk hambatan yang kedua, yang ketiga ini yaitu penyampaian informasi dalam alur operasional yang dapat lebih dioptimalkan lagi. Saya menemui bahwa hambatan berupa informasi dalam alur operasional masih perlu dioptimalkan karena seringkali masih terdapat keterlambatan dan ketidaklengkapan dalam beberapa penyampaian informasi terkait aktivitas penerimaan barang dan retur pembelian. Namun, lagi-lagi hal tersebut terjadi karena masih dalam tahap penyesuaian dengan penggunaan sistem software akuntansi yang baru saja diterapkan. Sehingga disusunlah solusi atas hambatan tersebut. Yang pertama itu yaitu melakukan konfirmasi ulang. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan komunikasi yang aktif dengan divisi atau pihak terkait. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai pengembangan instansi. Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, saya menyusun beberapa saran pengembangan yang ditujukan kepada perusahaan tempat PKL magang maupun kepada program studi sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas program PKL magang ke depannya. Yang pertama yaitu pengembangan untuk instansi. Yang pertama di sini adalah peningkatan pengendalian internal perusahaan, kemudian yang kedua yaitu peningkatan digitalisasi dan integrasi sistem akuntansi, dan yang ketiga yaitu pengoperasian proses bisnis sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Untuk selanjutnya yaitu saran pengembangan kepada program studi. Ada dapat dua saran pengembangan. Yang pertama yaitu peningkatan pembekalan PKL atau magang terkait dengan kondisi nyata dunia kerja. Hal tersebut, pembekalan yang lebih eh, baik lagi akan dapat membantu para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL atau magang agar dapat beradaptasi dengan lebih cepat di lingkungan kerja. Dan yang kedua yaitu pengembangan kurikulum khususnya pada mata kuliah perpajakan yang lebih difokuskan pada praktik menggunakan media yang sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia yaitu untuk pelaporan pajaknya menggunakan sistem Cortex. Jadi seperti halnya eh, pada bidang akuntansi sendiri itu di perkuliahan sudah menerapkan atau mempelajari bagaimana sistem akuntansi itu bekerja melalui
mata kuliah komputerisasi akuntansi. Pada mata kuliah tersebut, kita mempelajari bagaimana proses akuntansi itu dengan penerapannya pada sistem gitu. Nah, pada mata kuliah tersebut kita mempelajari beberapa software akuntansi sehingga hal tersebut itu sejalan dengan keadaan di dunia kerja yang saat ini uh, ada, sehingga ketika mahasiswa melakukan pelaksanaan melakukan magang atau praktik kerja lapangan, mahasiswa sudah terbiasa atau memahami bagaimana sistem informasi akuntansi. Namun untuk uh, perpajakan ini masih belum mempelajari sampai dengan sistem digitalisasi atau sistem informasi perpajakan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu menggunakan sistem Cortex. Jadi perlu ditingkatkan lagi dalam uh, pembelajaran perpajakan menggunakan sistem Cortex, sehingga mahasiswa dapat lebih cepat untuk beradaptasi dengan tugas dan fungsi perpajakan saat mereka melaksanakan PKL atau magang di perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 4 penutup. Bab 4 penutup ini akan membahas terkait dengan kesimpulan dan saran-saran. Untuk yang pertama, kesimpulan. Melalui pelaksanaan berbagai lingkup pekerjaan tersebut, saya dapat mengaplikasikan secara langsung pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan di dalam situasi kerja yang nyata. Konsep-konsep dasar akuntansi yang dipelajari di bangku perkuliahan terbukti relevan dan dapat diterapkan secara langsung dalam pekerjaan pada proses bisnis perusahaan. Berkaitan dengan kesesuaian antara kompetensi yang diperoleh di program studi dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri, saya menilai bahwa terdapat kesesuaian yang cukup baik antara keduanya. Praktikan, saya dapat menjalankan tugas-tugas teknis dengan baik dan percaya diri berkat pembekalan teori yang diterima selama perkuliahan. Namun demikian, masih terdapat ruang bagi program studi untuk terus mengembangkan kurikulum agar makin selaras dengan kebutuhan kompetensi di dunia industri. Selanjutnya, yaitu saran penambahan materi perpajakan yang berbasis kondisi nyata dengan lebih menerapkan pelaporan pajak menggunakan media atau sistem informasi yang sesuai dengan kebijakan pelaporan pajak di Indonesia, yaitu sistem Cortex. Selain itu, penguatan pemberian dan pembahasan terkait dengan kondisi nyata dunia kerja akan dapat membantu para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL atau magang dapat beradaptasi dengan lebih cepat di lingkungan kerja. Hal tersebut pun dapat berguna dalam meminimalkan risiko munculnya disorientasi kultural pada mahasiswa yang baru menginjak atau menjejaki dunia kerja. Demikian pemaparan materi yang saya bisa sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.